Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Sebenarnya saya ingin menanyakan mengenai kriteria memilih sistem keuangan ya. Tapi kita coba skip. Boleh Mas Danu, saya akan mencoba di pertanyaan yang berikutnya Mas Danu. Di masa pandemi ini bidang apa saja yang menguntungkan menurut Anda perlu diberikan permodalan? Menurut saya bidang apa saja Mas Danu? Jadi kalau menurut saya bahwa kita ini kan setiap hari makan. Walaupun mau pandemi mau enggak, kita tiap hari makan. Jadi kalau menurut saya yang harus diberikan investasi itu pertama bidang pertanian atau dibeli permodalan ya, pertanian. Yang kedua adalah bidang perikanan atau nelayan. Yang ketiga peternakan. Ya, dan yang keempat yang jelas pedagang kaki lima yang berhubungan dengan pangan. Karena pada saat ini mereka yang terdampak, karena saya lihat kebijakan juga bahwa mereka itu susah mendapat permodalan, padahal itu bisa menjadi tulang punggung untuk ekonomi kita yang saat ini udah defisit terus. Nah, itu bisa dijadikan pilar gitu untuk kita membangun ekonomi yang gemah ripah total tentrem. Apa Mas Gatot? Gemah ripah lo jinawi total tentrem Kartorajo. Bagaimana menurut Mas Danu memberikan permodalan bagi para petani, sementara kalau dalam tanda kutip ya, kalau misalnya para petani yang tidak tahu bagaimana mengajukan semacam proposal, tidak tahu bagaimana harus menyampaikan keluh kesahnya di masa pandemi ya, bahwa mereka butuh modal, gimana menurut Mas Danu? Ya, jadi kalau saya ngelihat itu bahwa sangat dibutuhkan, karena mereka banyaklah pasti mengeluh. Apalagi kemarin ada juga beberapa saya dengar ada juga yang gagal panen juga ya. Pasti kan udah mengeluarkan modal tapi akhirnya gagal panen. Nah, pertama-tama kan kita harus bikin proposal. Jadi gini, berkaca dari yang udah kita pernah ini, bahwa harus dibikinkan suatu paguyuban atau koperasi dulu, diwadahi oleh koperasi. Misalnya dalam satu daerah itu ada anggaplah 50 orang tani, terus kita bikin wadah, sebagai wadahnya itu koperasi, bahwa nanti punya program seperti apa nanti kita yang bikinkan, nanti dari cara bertaninya seperti apa diedukasi, terus habis itu paket teknologinya apa supaya bisa menghasilkan yang lebih. Yang ketiga itu bagaimana sistem pemasarannya, bahwa ini karena banyak yang nonton dari TV Desa juga pasti mengalami yang namanya bukan diambil ya, itu terlalu kasar lah. Misalnya ibarat untungnya itu diambil sama tengkulak yang seharusnya bisa dijual ke end user atau kita bisa ekspor yang nilainya lebih tinggi, ada nilai tambahnya di situ. Nah, disinilah peran edukasi tadi, terus teknologi apa yang dipakai, terus dilanjutkan lagi sama sistem pemasarannya. Tapi ya kalau misalnya mau seperti itu ya, kalau kita mengharapkan pemerintah ya agak susah. Makanya coba kita guyup, kita ngobrol apa sih yang menjadi kendala. Karena kendala di setiap daerah itu kan pasti bermacam-macam, nggak mungkin satu. Nah dari situ kita cari solusinya seperti apa. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan semua keadaan di satu tempat dengan tempat lain. Pada dasarnya sih itu.
Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.